Kami akan belajar firman Tuhan lewat Haleluya. Kiranya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, bahkan hamba-Mu, Om Sony, kiranya Tuhan berikan pengertian yang luar biasa. Haleluya, Yesus. Rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga kami Kasih boleh Tuhan. belajar bersama-sama, untuk kami boleh memperkuatkan iman kami lebih lagi kepada Engkau. Haleluya. Yang kedua, Haleluya. berkati juga rekan-rekan kami yang akan bergabung, Tuhan menolong. Puji Tuhan. Seluruh internet kiranya Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Puji Tuhan. Segala kemuliaan, pujian, hormat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami mulaikan meeting kami, pelajaran Alkitab malam hari ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Jen. Jadi malam ini sesuai dengan topik, ada satu bagian dalam kitab Wahyu yang mungkin banyak kali dilewati, tetapi bagi saya bagian ini sangat penting dan sangat menentukan dalam penggenapan nubuatan-nubuatan firman, terutama kedatangan Tuhan yang berhubungan dengan kitab Wahyu. Ya, sesuai dengan topik, saya berikan judul di situ. Jadi kita malam ini mungkin akan banyak bicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita, ya, yaitu ada hubungan dengan doa. Tetapi kita tidak bicara doa dalam arti yang biasa, ya. Tetapi ada sesuatu yang spesial di sini, ya, karena kita ini bicara memang konteksnya semua adalah dalam rangka hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Ya, sudah Pak Jeff, puji Tuhan. Udah bisa tersambung ya? Ya. Jadi, apa? Wifi, soal wifi atau masalah apa tadi? Iya, wifi tapi kita juga pakai data ini. Oh, oke. Berarti jaringan ya? Oke, kita lanjut. Jaringan. Ya. Jadi saya memberi topik doa kunci, ya, doa sebagai kunci penggenapan sebenarnya. Tapi terlalu panjang kan kalau saya ketik di situ. Jadi saya cuma tulis agenda ilahi. Jadi doa adalah kunci agenda ilahi. Kita sudah bisa bicara banyak hal tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, ya, baik di sebelum masa kesusahan, di dalam masa kesusahan, dan sesudah. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan merupakan puncak-puncak. Tuhan itu benar-benar punya prinsip, punya prinsip-prinsip ilahi. Jadi kalau kita memahami prinsip-prinsip ilahi, kita lebih mudah untuk mengenal atau memahami kehendak Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah akan melanggar prinsip-prinsipnya. Ya. Itu sama dengan sifat-sifat atau karakternya. Nah, di sini saya mengangkat dari Wahyu pasal 8, ya. Kita sengaja tulis di grup. Wahyu pasal 8 ada 5 ayat. Ya. Di situ berhubungan dengan meterai. Ya, meterai. Kita tahu kan ada 3 kelompok yang merupakan agenda Tuhan di dalam kitab Wahyu, yang semuanya memakai angka 7 atau angka sempurna, angka lengkap, angka genap, ya. Jadi ada 7 meterai, ada 7 sangkakala, dan ada 7 cawan malapetaka atau cawan murka. Nah, itu merupakan rentetan penghakiman Tuhan atas dunia ini. Ya. Jadi sejak awal, sejak mulai yang 1, terus dia rentetan terus. Nah, meterai yang ke-7 di sini ada hubungan, merupakan
lokomotif ya. Saya boleh bilang lokomotif untuk terjadi percepatan. Waktu terjadinya, jadi Tuhan sudah mulai mau finishing. Ya, mau finishing. Sebab meterai ketujuh isinya itu adalah 7 sangkakala. Dan sangkakala ketujuh isinya adalah 7 cawan murka. Itu paketnya. Nah, kita mulai dari ayat, kita baca sekalian aja ayat 1 sampai 5 ya, ayat 1 sampai 5 dari Wahyu pasal 8 ya. Jadi Pak Jeffrey boleh baca Pak Wahyu 8 ayat 1 sampai 5 Pak Jeffrey Umpung. Bisa Pak Jeff? Ya. Ya. Wahyu 8 1 sampai 5. Meterai yang ketujuh. Dan ketika anak domba itu membuka meterai itu, maka sunyi sebelah di sorga. Kira-kira setengah jam lama. Lalu aku melihat 7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Ya, terima kasih. Nah, di sini hanya ada 5 ayat. Dan ini merupakan rentetan setelah meterai-meterai, ada 6 meterai yang dibuka. Berarti transisi ini memasuki peniupan sangkakala. Nah, Yohanes melihat dan merasakan tentunya, karena dia dibawakan ke sorga, rohnya. Bahwa anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, sorga itu sunyi senyap. Ini peristiwa langka. Kalau saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, itu tidak pernah ada ayat yang bunyi yang menjelaskan sorga itu sunyi senyap. Karena sorga itu penuh dengan tempik sorak, pujian, dan kita selalu tahu, ya penuh sukacita. Jadi ada keriuhan, suara-suara yang menyembah, ya, penuh dengan penyembahan. Tetapi di sini ada setengah jam lamanya sorga sunyi senyap. Ada beberapa tafsiran, ya, di bagian ini, tetapi jelas pasti ada peristiwa yang sangat besar, ya, peristiwa besar. Ada yang menafsirkan bahwa saat itulah terjadi pernikahan rohani antara Kristus dan mempelai wanita gereja. Berarti gereja sudah disempurnakan, ya, atau gereja sudah memenuhi standar ilahi yang kelompok pengantin. Ya, kelompok pengantin. Karena ini posisinya sudah memasuki sangkakala. Ya, ada hubungan dengan masa 3,5 tahun. Ya. Nah, di sini jelas sekali ada peristiwa penting yang Allah akan lakukan. Ya, Allah akan lakukan. Ada peristiwa penting di sini. Nah, waktu ayat kedua diberi penjelasan bahwa ini juga berkaitan dengan akan ditiupnya 7 sangkakala.
ya 7 sangkakala sebagai proses penghakiman atas bumi ini. Ya. Jadi peristiwa ini peristiwa besar juga. Karena ini menyangkut mati hidupnya, ya. Makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, yaitu manusia. Termasuk ada banyak orang-orang percaya yang masih ada di bumi. Yang menurut hati Tuhan, Tuhan tidak pernah mau ada satu orang pun binasa. Ya. Kita sudah bicara banyak bahwa sampai Tuhan dengan berbagai cara, sampai akhir, sampai Yesus datang, berusaha untuk menyadarkan orang-orang yang menolak, ya, yang menolak Kristus. Nah, di sini jelas sekali bahwa peristiwa yang sangat penting ini akan mulai berlangsung. Tetapi diam dulu, ada jeda. Ada jeda. Sebab Tuhan menunggu sesuatu dari orang-orang kudus. Jadi ada sesuatu yang penting yang Tuhan tidak akan mulai bertindak kalau itu tidak ada. Apa itu? Nah, itu mulai ayat 3 kita baca terus, ya. Tuh, sehingga pada waktu ayat kelima, waktu Tuhan mulai menjawab, dia melemparkan api ke bumi, meledak gempa bumi, itu penghakiman mulai jalan. Ya. Jadi ada di dalam kitab Wahyu khususnya, ada setiap bagian peristiwa yang sangat strategis, itu peran doa itu, ya, peran doa itu sebagai kunci, ya. Jadi kalau belum ada doa-doa di dalam ukupan itu yang naik ke hadapan Tuhan, itu Tuhan belum mau bertindak. Ya. Jadi benar-benar peranan doa itu berhubungan dengan kuasa Allah. Ya, berhubungan dengan kuasa Allah. Nah, saya minta tolong baca juga Wahyu 5, ya, walaupun kita akan balik di 8 ini. 5 ayat 8, ya, kebalik. 5 ayat 8. Satu ayat saja. Sebagai pembanding, ya, pembanding. Jadi Pak Jeff aja yang baca itu 5 ayat 8, Pak Jeff. Wahyu 5 ayat 8. Ini adalah waktu pembukaan meterai, ya, meterai yang hanya anak domba yang bisa buka. Terus, tolong. Ya, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, Ya. tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Ya. Itulah doa orang-orang kudus. Amin. Jadi ada peristiwa yang sangat strategis di situ, di mana sampai Yohanes menangis karena dia tidak melihat ada satu orang yang layak untuk membuka kitab atau gulungan kitab itu yang akhirnya terbuka, kan. Satu-satunya yang bisa membuka adalah anak domba. Tapi anak domba ini belum membuka sebelum ada naik doa, ya, yang digelambangkan dengan kemenyan, ya, pedupaan itu kan mezbah, itu kan kita selalu mengartikan itu doa, ya. Jadi doa dalam konteks ada penyembahan di situ, ya. Kita tidak bicara khusus itu, jadi kita bicara tentang doa. Doa ini sepertinya gampang-gampang susah, ya. Jadi saya sengaja juga menaruh di grup, ya. Menaruh di grup saudara kan ada kan tentang tabernakel, ada kan, saya kirimkan tabernakel, gambar tabernakel untuk menunjukkan posisi mezbah yang digambarkan sebagai doa, ya. Di dalam Efesus, Paulus bicara tentang perlengkapan senjata Allah. Dia sudah bicara tentang pedang roh,
ya perisai iman, ketopong keselamatan, sepertinya sudah lengkap. Tapi dia nambah di bawah kan sudah itu. Dan doa. Jadi doa ini sebenarnya kalau dia bicara senjata, bukan hanya senjata menyerang, juga senjata untuk bertahan. Jadi rupanya doa ini hybrid, ya, hybrid, double, ya. Nah, kekristenan secara umum ya paling lemah di doa ini. Ya, memang ada jam-jam doa di gereja-gereja pribadi juga ada ya. Tapi kalau kita mau jujur, sepertinya kita perlu disadarkan kembali, apalagi pada hari-hari terakhir ini, bahwa saya sendiri baru menyadari ini kunci yang utama. Karena Tuhan tidak pernah berbuat sesuatu dulu sebelum ada doa. Ya. Dalam konteks berkaitan dengan penghakiman. Ya, kalau kita bicara kitab ini bagian ini ada penghakiman. Ya, penghakiman di hari-hari terakhir menjelang Yesus datang. Ini peristiwa-peristiwa besar, ya. Peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Tetapi semua harus melalui doa. Ya. Ya, jadi kalau selama ini karena di waktu kita berdoa sebenarnya kita melibatkan full Tuhan untuk menggenapi semua rencananya. Ya, atas hidup kita. Itu sebenarnya doa ya. Jadi saya tidak mau masuk dalam pengertian-pengertian tradisional dari doa yang hanya kadang-kadang doa syafaat, memohon, banyak permohonan lah ya, lebih banyak permohonan. Di sini lebih banyak doa benar-benar dinaikkan untuk membuka jalan, ya, membuka jalan bagi kehendak Allah berlaku, bisa dibilang. Ya, khusus di dalam kitab Wahyu dan hari-hari terakhir, peran doa itu tajam. Peran doa itu besar. Ya. Doa itu merupakan strategi ilahi. Ya. Saya pakai bahasa yang agak jarang mungkin. Strategi ilahi. Karena tanpa doa, Tuhan tidak akan bertindak. Doa dari siapa? Dari orang-orang kudus. Itu bukan sembarang doa. Ya. Jadi benar-benar sebab itu adalah digambarkan seperti di mezbah emas. Ini dah hubungannya mezbah emas. Ya. Di Wahyu pasal 6, waktu meterai kelima, saya pernah singgung yang lalu, waktu bicara tentang mereka berseru, berapa lama lagi Tuhan Engkau mau membalas? Itu suara-suara dari mezbah, orang-orang yang mati syahid ya, orang-orang yang mati syahid. Di Wahyu pasal 6, mereka berseru. Ya, Tuhan bilang sabar, ya, sabar sedikit waktu lagi, ya, menunggu kawan-kawan kamu yang akan mati syahid. Maksudnya Tuhan yang di mana? Di masa kesusahan besar. Ya, mereka sudah berdua, itu doa, dan Tuhan menjawab, ya, Tuhan menjawab, ya, seruan daripada orang-orang yang berdoa. Seperti dari mezbah, ya, ada suara dari mezbah. Dan di sini disinggung tentang mezbah emas. Jadi kita tidak panjang lebar bahwa ini memang berarti doa, tapi bukan doa kebanyakan ya. Bukan doa yang biasa tentang kita punya kebutuhan-kebutuhan. Ini memang doa-doa yang menarik kehendak Allah terjadi di dunia. Itu kira-kira ya. Jadi benar-benar mengandung kuasa melibatkan Tuhan sepenuhnya. Ya, dan akan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kalau saudara perhatikan di tabernakel yang saya taruh di grup, ya, itu kan kelihatan ada halaman kan, yang di warna biru itu halaman. Kemudian kan ada ruang kudus dan ruang maha kudus ya. Saya anggap teman-teman sudah memahami bagian tentang tabernakel ya. Tapi ada gambar juga yang saya taruh situ. Kan ada 3 bagian. Walaupun saya tidak bicara tabernakel, bicara khusus ini. Ya, ini 3 bagian. Ini kan gambaran daripada kehidupan manusia juga.
Ya, terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Ya, ada roh, jiwa, dan tubuh, daging. Ya, jadi kalau bilang di halaman itu kan kedagingan. Di situ penuh dengan bau amis, ya, amis darah, daging yang terbakar. Itu di halaman. Pokoknya bau nggak enak. Tapi di sini dia bilang kemenyan, wangi. Ya, ada wangi-wangian. Ya, itu adalah doa orang-orang kudus yang naik ke takhta Tuhan. Ya, ke takhta Tuhan. Dan itu naiknya bukan dari mezbah yang ada di halaman. Tapi mezbah yang ada di dalam ruang kudus. Ya, kita tahu bahwa di dalam ruang kudus ada 3 peralatan kan. Sedangkan di ruang maha kudus ada tabut perjanjian. Di mana kehadiran Tuhan ada di situ. Ya. Jadi waktu Yesus mati di salib, tirai itu sudah terbelah. Jadi kalau sekarang tidak ada tirai lagi di situ. Ya. Tidak ada tirai lagi. Jadi benar-benar kita bisa langsung, ya, bisa dibilang kita bisa langsung masuk untuk berhubungan dengan Tuhan. Nah, di sini tadi waktu dibaca bahwa ada datang malaikat lain, ya. Dia bertindak sebagai, ya, ayat 3, dia bertindak sebagai imam. Ya, sebagai imam. Bertindak sebagai imam. Nah, sini ada penafsir yang berkata, ini bukan malaikat, berbeda dengan 7 malaikat yang memegang sangkakala. Ini adalah malaikat lain, disebut di dalam kitab Wahyu malaikat lain. Kalau di Perjanjian Lama kadang-kadang mereka tulis malaikat Tuhan, ya. Malaikat Tuhan itu berarti Tuhan Yesus sendiri, ya. Tuhan Yesus sendiri yang sebagai imam, ya. Imam besar antara manusia dan Bapa. Nah, di sini Tuhan yang mempersembahkan, ya, doa, semua doa orang kudus di hadapan takhta, ya. Dia persembahkan itu berbau wangi, ya, berbau wangi. Jadi di sini benar-benar bukan sembarang doa. Ya, bukan sembarang doa, tetapi doa yang datang atau lahir dari orang-orang yang berkenan. Orang-orang kudus. Jadi pasti kalau pakai tabernakel ini, itu bukan orang-orang yang berada di halaman. Tapi orang-orang yang berada di ruang kudus. Di mana di situ ada mezbah emas yang disebut mezbah dupa. Ya, kalau di depan itu ada mezbah korban bakaran. Itu yang saya katakan tadi. Itu di luar itu bau anir, begitu ribut. Ya, tapi kalau di ruang kudus itu begitu tenang. Nah, kemudian ada mezbah emas, ada kemenyan yang dibakar, ya, menaik kepada takhta hadirat Allah, dan itu sangat dekat dengan tabut perjanjian, lambang kehadiran Allah. Kalau dulu ada tabir, ada tirai, tapi kalau sekarang sejak Yesus mati tidak ada tirai lagi, ya, tidak ada tirai lagi. Itu langsung, ya. Jadi kita bisa langsung berhubungan. Nah, doa-doa inilah yang ditampung di mezbah emas ini, ya. Ya, ditaruh supaya dia akan beraksi, boleh bilang, ya. Beraksi pada waktu penggenapan-penggenapan penting, ya, yang Tuhan syaratkan. Ya, Tuhan syaratkan. Sebelum ada doa yang berkualitas seperti ini naik, Tuhan belum bertindak dalam penghakiman. Ya. Jadi tetap di sini dibutuhkan, ya, menjadi satu bukti bahwa doa adalah senjata, ya. Senjata rohani, ya. Senjata rohani, bukan saja kita sering dengar nafas, ya. Sebagai nafas, ya. Nafas rohani orang percaya yang memang benar-benar dibutuhkan, ya. Kita menyadari kita masih banyak kurang, bisa dibilang, ya. Tetapi doa dari, saya tekankan bahwa ini doa berasal
dari orang-orang yang Tuhan anggap kudus. Nah, kalau dia sudah berada di ruang kudus di tabernakel ini, berarti hidupnya juga sudah jauh dari kedagingan. Ya. Karena kalau dia mempersembahkan kemenyan dan dupa, ya, di mezbah emas ini, berarti dia harus berada di dalam ruang kudus kan? Nah, kalau dia tidak kudus ada di situ, dia mati. Ya, dalam perjanjian lama pasti dia mati. Bahkan kalau dulu tidak sembarang orang, hanya imam yang bisa berada di situ. Bahkan ke ruang maha kudus hanya imam besar sekali setahun. Ya. Dan dia harus benar-benar kudus. Kalau tidak, mati di dalam. Itu sebabnya imam besar itu selalu dibuat pakai apa? Ada di kakinya ditaruh kayak bunyi bel ya, bel begitu. Jadi kerincing-kerincing itu kedengaran. Kalau sudah tidak ada bunyi itu, kemungkinan besar dia sudah mati. Ya. Tuhan sudah bunuh karena tidak tahir, tidak layak. Ya. Begitu juga di dalam ruang kudus. Jadi dalam gambaran rohani, doa orang-orang kudus dalam Wahyu pasal 8 ini adalah benar-benar orang-orang kudus yang berproses, ya, berproses. Tadi dan selalu semua kan memang harus dari halaman. Kita ini juga begitu sebagai orang percaya. Kita mulai membangun dari lahir baru dan sebagainya, itu mulai bertahap. Sampai kita benar-benar kudus dan kita bergaul dengan Tuhan, ya, di dalam dekat sekali dengan tabut perjanjian. Di kerup itu kehadiran Tuhan, ya, kehadiran Tuhan. Bahkan kalau dulu mezbah emas ini, ya, mezbah emas ini, dia memang tempatnya kan di depan tabut, tetapi dibatasi ada dinding pemisah. Tapi sejak Yesus sudah mati, itu di kitab Ibrani tempatnya dianggap bukan di situ lagi. Ya. Coba kita lihat Ibrani pasal 9. Coba kita lihat. Ini banyak kali orang pikir salah tulis, salah cetak atau apa, ya. Karena kalau perjanjian lama itu memang di ruang kudus tempatnya. Tapi kalau saudara perhatikan di Ibrani pasal 9, ya, ini yang dianggap Rasul Paulus yang menulis, ya, itu nah, saya baca aja ya, saya baca. Ada tulisan di situ Ibrani 9, tempat kudus di bumi dan di sorga. Ya. Ayat 2 saya mulai. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian. Ini yang dia maksudkan ruang kudus ya. Dan meja dengan roti sajian. Itu ada di dalam gambar yang satu. Kalau teman-teman lihat kan, ada salib, ya, ada gambar yang ada salib itu kan mezbah korban bakaran yang memiliki arti di situ binatang dibakar. Itu bicara tentang salib, tentang pengorbanan Kristus, ya. Yesus disembelih seperti anak domba. Kemudian di situ ada bejana pembasuhan kan, itu lambang baptisan ya. Nah itu di halaman. Tapi yang dia singgung di sini kedua adalah di dalam bagian gedungnya, ya, gedungnya ada ruang kudus, ya. Sebab dipersiapkan di paling depan, ya, maksudnya bagian kemah paling depan itu kan dulu masih kemah suci. Di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat kudus, jelas kan? Nah, mungkin kita pikir kenapa cuma 2? Sedangkan harusnya ada 3 benda di situ. Ya, kalau sudah perhatikan kan ada 3 benda sini. Ya, 3 benda. Selain meja roti, kaki dian, juga mezbah dupa harusnya. Ya, mezbah emas itu. Tetapi di Ibrani ini saudara perhatikan ayat 3. Di belakang tirai, ini dia pakai bahasa kan masih perjanjian lama tirai ya. Tapi waktu Yesus mati kan tirainya robek, terbuka. Tidak ada pemisah lagi. Yang kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut
tempat Maha Kudus. Nah, ayat 4 sudah perhatikan. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas. Padahal kan seharusnya hanya tabut, ya, hanya tabut. Mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian. Jadi sepertinya di dalam ruang Maha Kudus sudah ada 2 benda. Ya. Jadi apakah salah ini? Tidak. Disinilah dalam pemahaman ilahi betapa pentingnya, ya, betapa pentingnya mezbah dupa ini atau mezbah emas ini, ya, mezbah ukupan, mezbah pembakaran ukupan, ya, bukan pembakaran korban, pembakaran ukupan, ya, dupa dari emas. Benar-benar dia satu tempat, ya, di hadirat Allah, benar-benar dekat sekali dengan kemuliaan Allah. Ya. Jadi itu sebabnya kalau waktu Yohanes melihat di sorga, di takhta itu, dia sering melihat ada tempat suci, bait suci. Yang kemarin waktu kita bicara di Wahyu 14 ya, atau 15, itu ada juga. Ya. Sebelum Tuhan lakukan penghakiman 7 cawan, itu kelihatan bait suci. Ya. Kelihatan bait suci. Sebenarnya menunjukkan sesuatu hubungan antara soal kemah suci, soal doa ini. Ya, dia selalu singgung itu ada hubungan dengan mezbah atau dengan dupa, ya, dengan penyembahan, dengan kemenyan dan sebagainya. Itu bahasa simbolnya kan. Jadi dari fakta-fakta ini kita mendapati, ya, tadi kita sudah sempat baca di 5 ayat 8 bahwa sebelum meterai dibuka harus ada penyembahan, ada dupa yang naik, baru Tuhan bergerak. Begitu juga di sini, ya. Waktu meterai ke-7, meterai ini sangat menentukan karena akan mulainya 7 sangkakala. Dan setelah sangkakala itu akan diakhiri dengan 7 cawan murka, mengakhiri atau mengadili, menghakimi dunia ini. Nah, doa benar-benar adalah, saya sudah katakan tadi, bukan saja merupakan kekuatan rohani kita, tapi sesuatu yang mutlak, ya. Jadi di sini saya ingin menekankan selain doa adalah kesucian, ya. Karena yang berdoa itu, doa ini adalah doa yang berasal dari orang-orang kudus. Orang-orang kudus yang hidupnya tidak lagi di halaman, tapi di ruang kudus. Ya. Bahkan sangat dekat dengan ruang Maha Kudus. Sangat dekat dengan penggenapan-penggenapan yang akan Tuhan lakukan. Ya. Saya percaya orang-orang kudus kelompok ini di akhir hari terakhir ini akan sangat memahami apa yang Tuhan akan lakukan. Ya, dan mereka akan paling siap. Dan kita mengharapkan kita ada masuk dalam kelompok ini. Berproses, walaupun itu berproses. Kita tidak langsung jadi, tapi prosesnya tidak boleh lama-lama. Karena waktu ini berjalan. Ya, kita tidak boleh santai. Ya. Dan betapa penting doa. Ya. Karena itu yang akan menentukan nanti. Ya. Saya katakan doa banyak hal lah. Ya, banyak hal yang doa bisa mengubah kita dari kedagingan menjadi manusia rohani. Ya, manusia. Karena kita bergaul dengan sesuatu yang bersifat roh. Saat kita berdoa, kita berhubungan dengan Tuhan sendiri. Ya. Jadi doa bukan sekedar permintaan. Kebutuhan-kebutuhan kita, ya. Tapi doa bukan sekedar kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan, ya, sesuatu yang kita butuhkan. Tapi yang paling penting, saya ingin pakai bahasa sederhana. Setiap kita menutup mata dan berdoa, kita dapat Tuhan. Ya, kita mendapat Tuhan. Ya, bukan mendapat itu sesuatu yang paling berharga. Ya, bukan mendapat proyek, mendapat
jawaban kebutuhan. Yang paling penting kita mendapat Tuhan. Ya, kita bersama-sama. Ada satu hubungan, ya, hubungan, dan disitulah ikatan perjanjian sebenarnya terjadi. Itu sebabnya Tuhan mengikatkan dirinya dengan doa dari orang-orang kudus. Ya, terbukti. Ya, saya baru menyadari pantas banyak bagian dalam Alkitab itu selalu sebelum sesuatu peristiwa besar, ya, atau peristiwa-peristiwa yang penting yang akan Tuhan lakukan, selalu harus didahului dengan naiknya, ya, mezbah atau naiknya dupa dan kemenyan, melambangkan doa dari orang-orang kudus ke takhta Allah. Allah baru bertindak, ya. Allah baru bertindak. Di sini kita lihat bahwa setelah doa itu, ya, boleh naik, ya, ke takhta Tuhan, benar-benar Tuhan mulai melakukan, ya, Tuhan mulai melakukan tindakan, ya, menggenapi semua janji-janjinya, ya. Walaupun di sini berhubungan dengan penghakiman, ya, berhubungan dengan penghakiman. Jadi Tuhan libatkan sebenarnya orang percaya, ya. Tuhan libatkan lewat apa? Lewat doa, ya, dan kehidupannya, ya. Kehidupannya itu ya maksud saya adalah kehidupan yang kudus. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat bergaul dengan Tuhan atau melihat Allah, ya. Berjumpa dengan Tuhan. Kita benar-benar harus kudus, ya. Kita menyadari kita hari ini masih butuh, ya, perjuangan untuk benar-benar kudus, ya. Sebelum Yesus datang mengangkat orang-orangnya yang berharga, kita mengharap kita dalam posisi benar-benar kudus dan memenuhi syarat, ya. Memenuhi standar ilahi kekudusan. Dari orang-orang seperti inilah, ya, kita perlu merindukan supaya kita bergaul dengan Tuhan, ya, secara intim. Dan saya percaya saat dia datang seperti pencuri untuk mengangkat orang-orang yang berharga miliknya, biji matanya, ya, kita termasuk di dalamnya. Karena kita sudah menguduskan diri, ya, berusaha untuk hidup benar, ya, bukan karena kita sudah sempurna atau benar orang-orang yang tidak berdosa atau tidak bisa bersalah lagi, tidak. Tapi sikap hati kita benar-benar merindukan kita diliputi dengan kekudusan Tuhan. Dan itu tidak mustahil. Nah, dari pengalaman rohani kehidupan kita semua, kita kan merasa, ya, dulu kayaknya hidup saya berbeda dengan sekarang, ya. Hidup kita berbeda. Dan kita akan terasa waktu berjalan dengan Tuhan, pengalaman bersama dengan Tuhan, akan terasa bahwa kita ada menjadi milik Tuhan atau bukan. Terasa itu, ya. Di dalam fakta-fakta hidup terasa, ya. Itu yang disebut kita mengalami Tuhan, ya, mengalami Tuhan. Ya. Itu tidak perlu diajar orang. Kita tahu, oh kita masih kurang, ya. Kita masih menyempurnakan diri lagi, ya. Tapi sudah ada di dalam jalur yang benar. Jadi kapan saja Tuhan datang, ya, kita bisa lebih dulu lah, ya, lebih dulu matang, ya, lebih dulu masuk dalam penyempurnaan. Kita mengharap demikian. Karena waktu itu semakin hari semakin juga mendekati kita, ya, mendekati kita. Bisa dibilang. Jadi tidak salah, ya, kalau kita hari-hari ini di tengah dunia yang makin tidak menentu, ya, banyak hal yang kita tidak tahu, ya, karena yang ada hanya ketidakpastian, ya, apa yang akan terjadi. Tapi kita percaya doa memegang peranan yang besar, ya, bahkan sangat menentukan. Nah, kalau dari diri kita itu seperti sebuah mezbah naik doa yang berbau harum, ya. Berbau harum karena apa? Karena kita hidup kudus. Ya. Kecium, ya, kecium, Tuhan kecium. Bau harum. Bukan bau busuk. Bau harum. Orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Yang menyukakan hati Tuhan.
pasti Tuhan akan mendampingi. Ya. Di hal-hal goncangan dunia sehebat apapun, ya, karena Tuhan akan menghakimi. Ya, setelah Tuhan mencium doa, seruan dari orang-orang kudus, termasuk mereka yang mati syahid di Wahyu 6 itu. Mereka berteriak, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Berapa lama lagi? Tuhan bilang sudah tidak lama. Ya. Sudah lebih hari lebih mendekat. Itu sebabnya kita yang masih hidup, ya, kalau mereka itu sudah mati syahid, tinggal menunggu pembalasan Tuhan atas orang-orang jahat yang ada di bumi, yang tidak mau bertobat. Tapi kalau kita yang masih hidup, ya, kita benar-benar rindu untuk menjadi orang-orang yang kudus. Ya, hidup kita seperti Roma 12 bilang, persembahkan hidupmu sebagai korban yang hidup, berbau harum. Berbau harum. Berbau harum, ya. Jadi benar-benar kita rindu supaya Tuhan selalu menjaga hidup kita ada di dalam kekudusan, ya. Kita tidak mudah untuk hanyut atau terseret dengan hal-hal yang tidak berkenan dan merusak kekudusan kita di hari-hari terakhir ini. Dunia makin hari makin hebat. Ya, tadi sebelum kita mulai, Pak Gideon sharing tentang video atau ya video yang saya teruskan di grup, ya. Bagaimana LGBT itu berpesta, LGBT seluruh dunia berpesta, dari seluruh dunia datang ke Tel Aviv, yang mereka mengadakan perayaan, ya. Mereka mengadakan perayaan untuk apa? Untuk hura-hura merayakan, ya, hal-hal yang berdosa. Tentu mereka berpesta pora. Rupanya di situ, ya, dalam keterangan, kalau saudara ada buka itu videonya, kan dibilang, ya, si Ibu Wahyu itu katakan bahwa itu bekas Sodom dan Gomora. Ya, beberapa hari yang lalu kan kita bicara yang berapa minggu itu tentang pusat LGBT. Itu di mana? Di Tel Aviv. Tel Aviv itu di Israel. Ya. Jadi benar-benar Tuhan melihat dunia makin hari makin jahat, kedurhakaan makin naik, ya, kedurhakaan. Tidak ada lagi penghormatan kepada penciptaan, ya, yang normal dari Tuhan. Mereka berontak, ya. Itu tanda pemberontakan, kedurhakaan. Dan ini masa-masanya. Tinggal menunggu capai puncak, ya. Sampai puncak kedurhakaan. Saat antikris datang, itu puncak kedurhakaan. Bisa dibilang, ya. Dia akan merajalela dan menjadi sampai pada akhir, ya, waktu Tuhan menghancurkan dia. Nah, malam ini kita sudah lihat, ya, walaupun saya tentu tidak akan panjang lebar tentang doa, karena doa cuma penekanan saya bahwa kita harus sadar bahwa doa dari orang-orang kudus itu sangat menentukan. Ya. Doa dari saudara dan saya hari ini sangat menentukan kehendak atau tindakan Allah itu terjadi. Ya. Berlangsung. Boleh dibilang, ya. Jadi kalau kita lihat Pak satu, ya, datanglah, tampunglah doa ini di mes Pak Mas, ya. Sebentar dia akan berbicara, ya. Dia akan berbicara dan akan menarik, ya, kehendak Allah terjadi atas bumi ini. Ya, di sini ayat yang kelima dikatakan meledaklah guru salita dan gempa bumi. Ya. Gempa bumi terus menerus. Ya, hari ini di bagian mana? Sulut, ya. Berkali-kali gempa bumi. Daerah situ ke Filipina itu berkali-kali. Ya. Tapi itu belum apa-apa kan. Kita tahu bahwa kalau yang meledak ini dan terjadi gempa bumi, kirim gempa bumi di kita Wahyu yang makin hari makin kencang, ya, makin kuat, ya, skala Richternya makin kuat. Selama ini di bumi ini pernah skala Richter yang paling tinggi 9,5, ya, 9,5.
pernah terjadi di Chili ya, di Chili. Di Chili. Itu gempa paling terbesar. Belum ada yang sebesar itu. Wah, itu dahsyat ya. Kehancuran dahsyat. Tapi saya percaya gempa-gempa di kita Wahyu itu mungkin skala Richter yang Pak Jorgen bilang cuma sampai 12 angkanya. Itu mungkin tidak bisa lagi mengukur ya, mengukur seperti itu. Nah, itu semua akan terjadi ya. Karena apa? Karena doa orang-orang kudus ya, yang merindukan Tuhan. Ya. Tuhan datanglah. Ya, mari datanglah Tuhan. Dia bilang, ya, kalau kita sudah bukan bosan hidup di bumi ini, tapi lebih cepat lebih baik. Ya, dunia ini tempat air mata. Bumi ini penuh dengan hal-hal yang negatif. Ya, tetapi puji Tuhan, Tuhan mendampingi kita, orang-orang percaya miliknya. Miliknya untuk selalu boleh bergaul dengan Tuhan. Diberi kekuatan. Ya, diberi kekuatan. Saya merenungkan bagian ini. Ya, bahasa yang saya pakai tadi. Waktu kita doa, kita mendapatkan Tuhan sendiri. Nah, kalau Tuhan sendiri, saudara, apa yang menjadi kebutuhanmu pasti Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Kita mungkin tidak mendapatkan jawaban yang seperti kita inginkan, tapi kita mendapatkan pribadi Tuhan sendiri. Itu cukup, lebih dari cukup. Ya. Jadi setiap kali saudara tutup mata, saudara sadarlah bahwa itu saudara sedang berbicara dengan Bapa. Ya. Yang terbaik, ya. Yang terbaik, rasakan anugerahnya. Jadi benar-benar memberi kekuatan, ya, sumber kekuatan. Bisa mengubah karakter kita, bisa mengubah, bisa memberi kita kekuatan. Manusia batin kita bisa tambah hari tambah kuat lewat doa itu. Ya. Tentu selain firman, ya, tapi doa itu punya ini tersendiri, ya, tempat tersendiri bisa dibilang. Udah lihat kan bagaimana Tuhan Yesus pada waktu dia mau naik ke salib, dia harus datang menyendiri bersama Bapaknya. Nah, itu saat-saat yang sangat menentukan, yang sangat tragis, ya, sangat kepepet, ya, sangat terdesak. Dia tidak ada jalan. Yang beri kekuatan hanya saat dia bertemu dengan, dia bersama dengan Bapaknya. Begitu juga kita, ya. Saat di akhir zaman mulai terjadi penggenapan-penggenapan, goncangan-goncangan yang lebih hebat. Saya percaya doa merupakan kunci di mana hal-hal ilahi akan terjadi. Hal-hal supranatural akan terjadi. Termasuk agendanya Tuhan. Ya. Agenda penggenapan-penggenapan Tuhan itu terjadi karena doa dari kita. Orang percaya. Ya. Betapa dahsyat kuasa doa. Ya. Yakobus bilang, ya, doa bila dengan yakin besar kuasanya. Ya. Besar kuasanya. Itu bukan hanya untuk sakit sembuh. Ya. Itu biasa aja kalau yang begitu. Tapi sampai penggenapan-penggenapan yang sangat menentukan, ya, keselamatan manusia, itu ditentukan dengan doa. Terbukti. Ya, terbukti kalau saudara baca kita, peristiwa-peristiwa yang menentukan selalu harus ada mezbah. Ya, di sorga itu penuh dengan kemuliaan. Ya. Karena pada waktu kita berdoa, kita menarik kuasa dan kemuliaan Tuhan. Hadir, turun ke bumi, ya, turun ke bumi. Apakah itu berupa penghakiman, ya, atau apakah itu berupa kekuatan dan mujizat kepada orang percaya, tapi itu selalu didasari atau dimotori oleh doa orang-orang kudus. Ya, mezbah emas itu berbicara di hari-hari terakhir ini. Lebih lagi banyak mezbah emas yang akan berbicara naik ke hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, malam ini saya sampaikan di sini materi tentang penghakiman Allah yang didahului atau ditentukan oleh doa orang-orang kudus. Ya, sampai Tuhan Yesus sendiri menjadi imam. Ya, Tuhan Yesus sendiri datang menjadi imam.
yang mengambil, menghargai. Jadi benar-benar doa-doa kita itu bukan cuma dihargai, saudara. Tapi doa itu bersifat kekal. Ya, ditampung ya. Itu doa orang itu ditampung. Ya, bukan hilang begitu saja. Ya, benar-benar bersifat kekal. Doa. Jadi jangan kita pikir doa biasa-biasa aja. Oh, doa, apalagi cuma doa-doa rutin ya, makan, tidur. Doa. Ya mungkin saudara tidak ada waktu, tapi di dalam diri kita, dalam batin kita selalu berhubungan dengan Tuhan. Ya, kita sementara bekerja mungkin di mana, kita berhubungan dengan Tuhan. Itu yang sangat menentukan. Ya. Puji Tuhan. Ya. Sampai sekian saya menyampaikan materi di 5 ayat dari pasal 8 ini kepada teman-teman malam ini. Nah, dan sebentar kita akan buka tanya jawab bila ada. Ya, Tuhan memberkati.